Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan insya Allah dalam keadaan sehat ya. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada teman-teman semua di sini, selamat datang ya, ahlan wa sahlan di kelas algoritma Instagram terbaru di 2020. Sebenarnya ini adalah keluar untuk kelanjutan, nanti akan kita follow up sebagai kelas optimasi Instagram ya. Tentunya Instagram organik dan manual ya. Kita tidak pakai tools karena memang ini adalah kelas follow up optimasi yang free. Jadi teman-teman setelah mengikuti keluar ini bisa di follow up untuk mengikuti kelas optimasi Instagram dengan free ya. Baik, sebelumnya salam kenal dulu ya, perkenalkan, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Indri Mardiani. Aktivitas adalah ibu rumah tangga, entrepreneur, creative design, dan embel-embel yang lain. Sepertinya teman-teman di sini juga banyak ya yang punya profesi seperti saya. Ya, salam kenal buat teman-teman semua. Insya Allah kita bisa sukses berjamaah ya. Kita upaya bareng-bareng, kita ikhtiar bareng-bareng ya, semata-mata untuk meraih keridhaan Allah ya. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mengejar omset, tapi kita mengharapkan keridhaan Allah. Baik, langsung saja kita mulai ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga obrolan kita malam ini bermanfaat, berfaedah gitu ya. Paling tidak adalah sedikit oleh-oleh yang teman-teman bisa bawa dan bisa teman hasilkan dari sini, kemudian bisa di-share ke yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi di sini judulnya adalah algoritma Instagram terbaru di 2020. Mungkin teman-teman juga pernah mengulas ya. Karena materi malam ini juga saya riset sendiri ya. Kemudian saya juga mempelajari dari riset-riset para ahli ya, riset-riset teman yang memang sudah sukses gitu ya. Kenapa saya mengulas materi ini? Bukan berarti saya sukses ya, cuman saya ingin mengajak gitu supaya kita bareng-bareng bersama untuk sukses. Kita bareng-bareng untuk memulai gitu ya. Baik. Insya Allah di sini teman-teman sudah punya akun Instagram ya. Dan banyak modelnya ya. Ada akun bisnis, ada akun pribadi ya, macam-macam. Dan pasti tujuan dari teman-teman membuat akun Instagram itu juga bermacam-macam gitu ya. Nah, meskipun kita lihat banyak sudah yang pakai TikTok bisnis juga ya, tapi Instagram itu masih eksis gitu. Makanya jangan mau yuk kita ketinggalan, yuk kita selain kita menjamah Facebook ya, kita menjamah Instagram juga gitu ya. Nanti kalau Instagram kita sudah berjalan, sudah stabil, kita bisa menjamah yang lain. Oke. Kita sekarang masih bermain Instagram nih ya. Kalau sebagian orang itu bermain Instagram itu macam-macam sih motivasinya ya. Ada yang untuk hiburan ya, iseng-iseng. Bahkan bisa jadi juga untuk galeri foto ya, untuk nyimpan foto-foto. Ada juga yang memang dia ingin menjaga eksistensi. Dia ingin membangun branding gitu ya melalui akun Instagram. Ingin eksis gitu ya. Ingin dikenal oleh banyak orang gitu. Atau malah jadi bisnis ya tadi itu, untuk menjadi ladang penghasilan dia gitu. Jadi dari situ akan menghasilkan pundi-pundi pundi-pundi apa, Insya Allah ya. Dan sekarang saya mau tahu dulu nih, tujuan kamu bermain Instagram untuk apa? Oke, coba silakan berkomentar ya, saya tunggu komentarnya. Oke. Kalau kita lihat dari tujuan teman-teman tadi ya,
ternyata intinya adalah kita ingin memiliki love yang banyak, followers yang meningkat, ya kan? Kemudian diapresiasi oleh banyak orang dengan cara repost, share, dan komen. Benar nggak? Nah, ternyata poin-poin ini termasuk ke dalam algoritma Instagram. Dan inilah yang akan kita bahas malam ini ya. Terus kenapa sih Instagram itu harus memakai algoritma dalam menentukan postingan yang bisa dilihat di beranda Instagram kita? Karena semakin banyak sekarang orang-orang yang menggunakan Instagram gitu ya, mulai dari semua kalangan ya, dan dari jenjang usia itu sudah banyak yang menggunakan akun Instagram dengan motivasi yang bermacam-macam tadi. Nah, banyak orang ingin menampilkan karya ya, seperti hal fotografi, termasuk saya sendiri yang tergabung dalam komunitas fotografi Compakers. Dan kemudian untuk promosi produk ya, jualan, saya juga punya. Atau ingin menjaga eksistensi, saya juga punya tuh Instagram pribadi ya. Nah, banyak tuh, kayak saya sendiri aja akunnya ada, saya nggak mau ngasih bocoran ya. Tapi paling nggak minimal 5 lah ya. Ada 5 akun, itu sedikit tuh ya. Teman-teman pasti lebih banyak dan harus ditambah lebih banyak lagi ya. Nah, kalau satu orang saja sudah banyak akun Instagramnya, bayangkan kalau setiap detiknya kita mengeluarkan status ya, status foto ya. Bahkan misalkan satu orang, saya punya 5 akun. Kemudian satu akun saya sekali posting 3 foto ya, yang diunggah secara bersamaan. Satu feed gitu ya, satu feed 3x1. Nah, bayangin coba ya, kalau nggak ada algoritma, mungkin foto-foto itu bisa kita lihat semua ya. Makanya kenapa kok kadang kita love-nya sepi ya, komentarnya sepi ya. Nah, bisa jadi kita nggak dilihat gitu karena saking banyaknya tadi itu sebenarnya. Nah, kalau misalkan tidak ada algoritma, ya semua itu muncul ya, semua itu muncul. Tapi jadi berantakan gitu, jadi amburadul dan tidak terkontrol oleh Instagram sendiri. Maka dari itu ya, muncullah algoritma. Nah, untuk algoritma ini ternyata kalau kita amati setiap tahunnya itu berubah menyesuaikan kondisi yang sedang terjadi ya. Setelah saya membaca ya, banyak baca, kemudian melakukan riset kecil-kecilan, ternyata saya menemukan perbedaan algoritma tahun lalu dengan tahun ini ya. Jadi kalau misalkan tahun lalu itu benar-benar kita terpengaruh oleh love ya, komen ya, kemudian followers, banyaknya followers. Dan ternyata untuk tahun ini ada tambahan yang memang harus kita perhatikan ya. Untuk algoritma Instagram terbaru 2020 ini, justru kita lebih terfokus pada jangkauan atau reach. Teman-teman sudah melihat, ini bisa kita lihat di Insight ya. Kalau teman-teman sudah merubah akunnya menjadi akun publik ya, atau akun bisnis, nanti bisa terlihat tuh di Insight bagaimana bentuk dari jangkauan atau reach. Nah, seperti yang kita tahu bahwa postingan yang bagus itu ya, biasanya memang memiliki banyak like dan komen ya. Makanya kalau dia sudah banyak like dan komen juga, dia pasti akan bertahan terus tuh di beranda followers ya. Atau ya bisa jadi akun unik yang bukan followers ya. Jadi saya tuh juga sering, kalau kita posting ya pasti teman-teman juga sering mendapatkan kita posting, dia ini bukan followers kita gitu, tapi ternyata dia tahu-tahu nge-love aja ya, dia tahu-tahu komen aja. Nah, berarti mereka ini termasuk ke dalam akun unik ya. Dan ternyata tahun ini like dan komen bukan yang paling menentukan tadi itu ya, menentukan bahwa postingan kita itu bagus ya, postingan kita itu banyak dilihat oleh orang. Tidak seperti itu. Ternyata yang lebih menentukan adalah jangkauannya atau reach ya. Semakin jangkauan kita tinggi, berarti postingan kita baik dan pasti bisa menghasilkan
like, komen, bahkan menambah followers kita otomatis, insya Allah ya. Jadi jangkauan atau reach menunjukkan berapa banyak akun unik atau yang bukan followers melihat postingan yang sudah kita unggah. Jadi mulai sekarang yuk kita bareng-bareng fokus pada jangkauan postingan atau reach tadi ya. Siap untuk bersinergi bareng? Jadi intinya pada malam hari ini bahasan kita adalah tentang jangkauan ya. Dan bagaimana sih ya tipsnya untuk menambah jangkauan kita agar akun Instagram kita itu memiliki jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, di sini ada 5 tips yang akan kita bahas bersama ya. Yang pertama, konten menarik dan unik. Oke, jadi kita udah tahu sebenarnya ya, ketika kita ingin berjualan di Instagram atau ingin tampil di Instagram ya, pasti kita harus men-share, memposting sebuah konten yang menarik dan unik. Dimulai dari foto ya, foto itu juga harus menarik. Karena memang Instagram ini intinya adalah visual gitu ya. Jadi dia memang harus menarik dan unik. Nah, kenapa? Ya itu akan tujuannya untuk menimbulkan interaksi ya. Interaksi yang membuat jangkauan menjadi lebih luas lagi. Itu yang pertama. Jadi kalau postingan kita, konten kita menarik dan unik ya, itu pasti akan menarik perhatian gitu, akan menarik perhatian followers, bahkan akun unik ya. Nah itu salah satu, kalau kita sudah menjangkau akun unik, nah berarti salah satu bukti bahwa kita sudah mencapai jangkauan. Oke, dan konten yang menarik ini tentunya akan memancing adanya interaksi. Ya, interaksi ini sebenarnya nomor 1 sebenarnya ya. Tujuan kita untuk membuat konten menarik ini adalah interaksi, dan interaksi ini adalah yang utama di algoritma, gitu ya. Dan di sini kita lihat, apabila kita punya jangkauan yang tinggi, ya berarti kita wajib untuk berinteraksi dengan followers kita, minimal dengan following kita. Ini dimaksudkan biar Instagram itu bisa membaca pola pemikiran kita gitu ya. Nanti hubungannya hubungannya akan ke target market gitu ya. Jadi apa yang ditampilkan di beranda kita itu, kemudian yang memberikan love, yang memberikan reaksi, yaitu adalah orang-orang yang memang memiliki selera yang sama gitu ya. Ya memiliki kesukaan yang sama. Ya memang market gitu artinya ya kalau dalam bahasa bisnis ya. Nah, jadi kita bisa akhirnya nanti akan terbangun gitu loh, di situ akan terbangun interaksi ya. Kemudian nanti akan selanjutnya ya bisa kita sapa gitu ya lewat DM ya. Kemudian kita bisa balik kasih komen di postingan dia gitu. Karena kita melihat dia merespon kita, kemudian kita respon balik. Jadi ada aksi reaksi gitu ya. Itu yang namanya itu hasil dari konten yang menarik dan unik. Ya, jadi kemudian kita bisa lebih meningkat gitu ya hubungannya. Tidak hanya sekedar following gitu, tapi dia benar-benar menjadi penggemar gitu, penggemar akun kita. Nah, kemudian tips yang kedua. Jadi tips yang kedua ya sekarang adalah kita membangun interaksi positif. Ya, sebenarnya ini adalah follow up dari yang tadi ya. Dengan kita sudah memposting konten yang unik dan menarik, ya insya Allah gitu ya. Kalau kita konsisten, kita akan terbangun gitu. Akan terbangun dengan sendirinya interaksi positif ya. Dan interaksi ini adalah kunci dari semua medsos sebenarnya. Ya, semua medsos yang memiliki algoritma, Facebook ya, Instagram ya. Intinya adalah interaksi gitu ya. Jadi dengan adanya interaksi nanti otomatis pun ya akan menampilkan dan mencapai jangkauan yang lebih luas bagi medsos kita, bagi akun kita. Ya sebenarnya ini berlaku juga buat Facebook juga ya. Dan inilah yang nanti akan terbaca oleh algoritma. Jadi semakin positif interaksinya ya, maka algoritmanya itu akan semakin baik. Ya, semakin bagus. Ya, semakin muncul di atas ya. Nah, kalau kita dari sini nanti akhirnya kalau kita buka-buka Insight ya,
Kalau kita buka-buka insight, nanti kita bisa membaca tuh. Akhirnya kita bisa membaca siapa sih following kita yang aktif dan tidak aktif ya. Nah, kemudian siapa juga sih following yang sering muncul di beranda kita, ataupun akun kita yang muncul di beranda dia gitu ya. Ya itu nanti bisa kita lihat di insight. Ya, dan ini dihitung, biasanya Instagram itu menghitung algoritma ini, kategori interaksi ini ya, itu selama 90 hari ya, 3 bulan. Nah, untuk yang jarang interaksi, kita juga bisa tahu gitu. Dan bagaimana kita meresponnya ya. Ya, kita bisa kunjungi profilnya gitu ya. Kemudian kita bisa kasih love ya. Itu untuk membangun gitu, membangun interaksi positif bagi yang memang jarang berinteraksi gitu. Ya, jadi luas ya untuk yang sering interaksi dan mengawali interaksi dengan kita lebih dahulu, kita beri respon ya. Kemudian apabila kita tahu ada akun-akun yang jarang berinteraksi dengan kita, ya sesekali kita kunjungi profilnya ya. Kemudian kita beri respon, kita beri love, kita beri komen gitu di status mereka. Jadi care lah ya, kita perhatian juga gitu ke mereka. Nanti insya Allah akan timbal balik. Nah, itu artinya ada interaksi positif ya. Kemudian kalau misalkan ada yang nggak suka, kita nggak suka gitu ya dengan following kita, ya kita bisa langsung unfollow aja gitu, nggak perlu interaksi. Ya artinya siapa sih akun-akun yang kita nggak suka ya, biasanya akun-akun yang menampilkan konten-konten yang nggak menarik ya, konten-konten yang nggak menarik, yang nggak bermutu ya, yang insya Allah ya unfaedah lah buat kita, itu bisa kita unfollow aja lah gitu. Kita nggak perlu ada interaksi, kita nggak perlu membangun interaksi ke sana, karena ya pertama dia juga nggak ada interaksi positif ke kita gitu ya. Kemudian konten-konten dia juga unfaedah gitu ya, untuk apa gitu, kita langsung aja unfollow. Nah, kita bisa lihat ya, kalau misalnya kita udah unfollow nih ya, kita juga bisa koreksi lagi nih ya. Kita lihat nih, kira-kira dia bereaksi nggak gitu ya, dia bereaksi nggak setelah kita unfollow. Kalau memang masih bereaksi, berarti ya masih bagus lah ya gitu ya, masih kita ini lagi gitu, kita perhatikan lagi, kita care lagi. Oke, jadi intinya semakin kita terlibat dalam satu akun, semakin banyak Instagram mempelajari pola yang akan ditampilkan di beranda Instagram kita gitu ya. Jadi semakin kita aktif gitu, aktif, reaktif gitu ya, memberi love gitu, komen ya, kita benar-benar terlibat gitu ya dalam lalu lintas Instagram. Nah, maka akan terbaca nih oleh algoritma ya, akan terbaca polanya, dan kita termasuk di dalam kategori yang akun aktif juga gitu. Oke, itu tips yang kedua. Baik, kita lanjut ya, mudah-mudahan bisa paham ya tips pertama dan tips yang kedua. Nah, sekarang tips yang ketiga ya, kita perlu jalan terus ya dengan tagar yang relevan dan tertarget. Jadi ternyata tagar ini juga masih sangat berpengaruh gitu ya di tahun 2020 ya, masih diperhitungkan. Jadi memang ini adalah kata kunci yang biasa memang digunakan juga ya oleh followers kita. Tapi kita harus lebih lebih fokus lagi nih, supaya tagar yang kita gunakan itu adalah tagar yang benar-benar relevan dengan postingannya, adalah tagar yang benar-benar berhubungan dan harus tertarget juga ya, tertarget oleh target market kita di akun kita. Jadi akun kita nih apa nih gitu, misalnya akun kita ya itu tadi misalnya jualan skincare gitu ya, jadi sesuaikan dengan targetnya gitu, sesuai dengan targetnya. Ini juga bisa kita riset ya, tagar yang banyak misalnya skincare ya, kita bisa riset juga tuh yang paling banyak itu, yang paling cocok ya, yang paling banyak postingannya itu tagar yang seperti apa, itu bisa kita riset yang paling unggul. Nah, jadi dengan tertarget seperti itu, maka kita bisa tahu bahwa sudah pasti insya Allah followers kita atau following kita ini ya, yang menggunakan, yang sering singgah di Instagram kita itu memiliki kesukaan yang sama, memiliki selera yang sama gitu ya. Artinya ya memang inilah
nanti akan mengerucut gitu bahwa ternyata kita sudah menemukan loh target market kita, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan kita biasanya menggunakan tagar bisa maksimal 30 tagar ya. Hashtag ya namanya. Kita bisa menggunakan maksimal tuh 30 tagar ya. Terus kadang-kadang tuh kita ada juga ya tagar-tagar yang kurang populer ya. Nah, kalau misalkan memang kita mau posting, kita mau menempatkan tagar-tagar yang memang nggak populer, setelah kita riset tuh dia posisinya nggak paling atas gitu loh. Nah, itu bisa kita taruh di tengah-tengah ya. Taruh di tengah-tengah dari urutan 30 itu, kita taruh tagar yang nggak kurang populer itu di tengah-tengah gitu ya. Jadi, misalkan kita udah tertutup, postingan kita tertutup. Kita udah pasang tagar populer. Tapi akhirnya ketika dicari gitu ya, postingan kita tetap tertutup ya, tapi kita masih punya keunggulan di tagar yang kurang populer. Nah, itu bisa dicari ya. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan ya upaya kita adalah upaya positif. Bismillah. Nah, kemudian satu lagi, ada yang ada, kalau misalkan kita tidak bisa naik ya di postingan kita tagar itu ya, kita bisa naruh tagar itu di komentar pertama postingan kita ya. Ternyata itu sama aja reaksinya ya ketika kita menulis tagar di postingan. Nah, kita naruh di postingan, kemudian kita ketik juga di kolom komentar pertama postingan kita, itu ternyata berpengaruh juga gitu. Sama aja ya, ada pengaruhnya, sama, berfungsi. Oke. Jadi itu ya yang kedua. Ternyata yang ketiga, ternyata hashtag atau tagar ini masih eksis gitu ya. Masih harus kita perhitungkan karena memang dia juga berpengaruh untuk mencapai jangkauan yang luas. Oke, itu adalah tips yang ketiga. Baik, kita lanjutkan ya. Apa sih tips yang keempat ya? Nah, ini nih salah satu yang bakalan kita optimasi nanti ya setelah follow up kelas ini. Jadi selain kita akan optimasi nanti follow up setelah kelas ini selesai ya. Jadi kita bisa bareng-bareng bersinergi mencapai jangkauan yang lebih luas lagi ya. Di antaranya itu dengan love dan save ya. Jadi yang keempat ini tipsnya adalah mengumpulkan Instagram save ya atau bookmark ya. Ternyata sebenarnya ya ketika fitur like, jadi ternyata tuh ada beberapa akun yang fitur like-nya tuh disembunyikan. Nah, tapi ketika fitur like itu disembunyikan, ternyata muncul tuh yang disebut dengan fitur bookmark atau save ya. Dan ternyata setelah di riset, save ini memiliki keterlibatan yang paling tinggi dan membuat jangkauan yang malah lebih luas lagi gitu ya. Jadi save atau bookmark ini adalah sinyal kunci. Jadi sinyal kunci di mana menunjukkan minat pada konten kita. Ya misalkan kayak akun Instagram saya yang Indri Mardiani 25 ya. Nah, itu kan ada lebih banyak postingan-postingan quotes ya. Lebih banyak postingan-postingan quotes, kemudian ada tips juga. Ya, kemudian ada ini juga tutorial belum ya, masih tips ya. Nah, jadi kalau misalkan ada followers kita yang save ya, yang menyimpannya di bookmark salah satu postingan kita, misalkan tips ya. Tips itu kan kadang gini loh, kita menemukan suatu postingan, kemudian kita belum sempat nih untuk mempelajarinya secara mendalam. Akhirnya langkah awalnya adalah kita save dulu lah gitu. Nanti kapan-kapan saat senggang kita buka-buka lagi, kita baca-baca lagi gitu, seperti itu. Jadi ini salah satu kegunaan bookmark ya. Dan Instagram ini sudah memiliki fitur ini gitu sekarang. Dan setelah diriset ternyata memang fitur ini sangat berpengaruh pada jangkauan gitu ya. Dan semakin banyak yang save ya, maka semakin banyak pula konten kita ditampilkan oleh Instagram. Ya, Masya Allah ya, dahsyat ya. Ternyata berpengaruh juga gitu ke algoritma. Jadi semakin banyak postingan kita tuh di save ya oleh followers kita, karena mereka merasa itu adalah penting gitu ya. Yang suatu saat mereka mungkin akan buka-buka lagi. Nah, maka
algoritma itu membacanya aktif gitu ya. Algoritma itu membacanya aktif. Ya, maka semakin banyak akun kita akan ditampilkan oleh Instagram gitu. Sering gitu ya, semakin banyak dan semakin sering. Jadi mulai sekarang ya kita harus bisa harus bisa meramal mereka-reka kira-kira konten apa sih yang bisa ya akhirnya membuat mereka itu terkesan dan akhirnya mereka men-save gitu ya. Itu kata kuncinya. Jadi kita memikirkan nih sekarang konten apa yang menarik yang akhirnya tuh mereka tuh ngerasa butuh dan mereka harus men-save gitu kebutuhan mereka. Nah itu ya. Jadi kita harus pertimbangkan seperti itu ya. Jadi buat konten yang seperti apa ya supaya mereka nge-save gitu. Pokoknya mereka harus save nih gitu. Ya seperti itu salah satunya ya. Jadi ya kayak konten saya itu ya misalkan tips-tips ya, teman-teman boleh membuat konten-konten berisi tips, tutorial. Nah, itu biasanya yang menjadi mereka tertarik ya dan mereka save gitu. Apalagi kayak resep-resep makanan. Biasanya mereka save tuh. Oke. Jadi informasi-informasi yang menurut mereka itu sangat berharga ya. Jadi kalau dia save, kemudian kan dia ngeklik lagi tuh. Nah, itu kan otomatis dia akan kembali ke profil kita. Otomatis akan ada interaksi positif gitu ya. Jadi dan akun kita nih akan dinilai berharga dan aktif oleh Instagram. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita buat konten yang memang bernilai, ya menarik, unik, bernilai, yang memiliki nilai, dan ajak follower kita untuk menyimpan konten kita. Gitu. Ya nggak apa-apa, sekali-kali tuh diselipin juga kata-kata, yuk jangan lupa di save ya, gitu. Jadi bukan hanya di love saja gitu ya, atau di repost saja, tapi yuk di save ya konten saya, postingan saya ini, gitu, seperti itu ya. Jadi save post ini adalah yang menentukan ketertarikan terbesar sebenarnya ya dalam jangkauan. Ternyata setelah interaksi ya, itu adalah tips yang keempat. Oke, sekarang tips yang terakhir yaitu tips yang kelima, rajin membuat Instastory. Nah, Instastory ini kalau kita lihat jalan-jalan di Pinterest ya, jadi sebenarnya menarik banget gitu cara-cara orang membuat Instastory ya. Meskipun sebenarnya kan kalau di fitur-fitur di Instastory sendiri kan lebih sederhana ya. Jadi sebenarnya itu memang butuh kreativitas dari kita juga. Nah, mulai sekarang yuk kita rajin-rajin buat Instastory ya. Kenapa? Agar performa profil akun kita bisa terdetektif aktif oleh Instagram. Jadi kalau kita semakin aktif, kita sering posting Instastory, berarti menurut Instagram ini adalah akun yang aktif. Ya, kita ini adalah akun yang aktif ya. Dan sebenarnya selain Instagram itu akan menganggap kita akun yang aktif ya, maka sebenarnya ini berpengaruh juga ya. Banyak follower bertambah gitu ya. Sebenarnya mendapatkan follower baru juga menambah jangkauan gitu. Ketika ada Instastory yang aktif, Instastory-nya aktif ya. Nah, kemudian bagikan postingan kamu ya, kemudian jangan lupa pakai tagar, pakai hashtag yang sama ya di Instastory dengan di postingan. Jadi gini, Instastory itu bisa dibuat sendiri ya, didesain sendiri misalkan, atau kita up sendiri dari galeri kita ya. Tapi jangan lupa ya, sering-sering juga kita posting Instastory itu dari postingan feed kita. Jadi di feed itu kan ada yang fitur 3 di bawah itu ya, ada love, comment, kemudian tanda panah ke atas. Nah, itu sebenarnya share di Instastory ya. Jadi langsung klik dari situ aja. Nah, itu bisa sering-sering dilakukan seperti itu. Jadi kita membagikan postingan kita melalui Instastory ya. Kemudian gunakan tagar yang sama dengan postingan. Ya, bisa juga dilengkapi, jangan lupa lokasi ya, kemudian stiker. Jadi kita membuat performa Instastory kita itu menjadi lebih menarik
gitu ya. Jadi view-nya akan meningkat insya Allah. Dan yang paling penting dari sebuah instastory adalah tampilan yang menarik. Ya memang. Ya jadi followers itu bisa betah gitu melihat instastory. Kayak WA gitu ya, sama ya. Dia story WA juga seperti itu. Jadi dan jangan lupa untuk instastory yang memang penting gitu, poin-poin penting bisa langsung kita buat di highlight. Langsung kita save di highlight ya. Jadi kalau misalkan highlight itu juga bisa jadi tempat persinggahan ya. Nah itu viewers instastory-nya jadi tidak menurun ya dengan adanya highlight ya. Terus kalau mengenai instastory ini ya, untuk kita merisetnya, kalau misalkan udah 24 jam nih, kita analisis slide per slide. Jadi bisa nggak kita bisa bisa nggak sih kita posting lagi slide-nya? Bisa, boleh aja, sah-sah aja ya. Ya kalau misalkan viewersnya banyak gitu, yang lihat banyak, boleh kita angkat lagi gitu di instastory gitu. Jadi itu tujuannya untuk meningkatkan jangkauan ya. Oke, dan ini terakhir ya, tips yang terakhir. Jadi 5 tips tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi 5 hal tersebut di atas ya, 5 hal tadi yang sudah kita uraikan bareng-bareng itu merupakan 5 tips yang bisa meningkatkan jangkauan, yang bisa memperluas jangkauan ya, jangkauan akun kita. Ini bisa dipakai juga di akun pribadi, di akun bisnis ya, akun bekerja ya, akun apa saja gitu bisa dipakai. Oke. Dan terakhir ini ada sedikit hitung-hitungan nih ya, matematika sedikit aja ya. Jadi ini adalah tingkat keterlibatan atau engagement rate yang mempengaruhi algoritma Instagram terbaru di 2020 ya. Misalkan gini ya, kita udah ngerasa nih kayaknya konten kita udah bagus ya, feed kita tuh udah bagus, tapi kok dikit banget ya yang memberikan apresiasi, like, komen ya, bahkan save atau repost ya. Nah, inilah algoritma Instagram terbaru yang membuat kita bekerja keras untuk menyajikan konten yang bermutu. Ya, sebenarnya Instagram itu menuntut kita agar kita benar-benar membuat konten yang bermutu, menarik gitu ya. Dan setiap postingan memiliki engagement rate yang bisa kita hitung. Nah, rumusnya bisa dilihat di sini. Rumus umumnya adalah ER sama dengan like plus comment ya per followers kali 100. Nah, nanti akan didapat presentasi keterlibatan followers kamu. Kamu juga bisa cek ER melalui web atau aplikasi yang ada. Ya, ER ini bisa menentukan konten kamu berhasil diterima atau enggak ya oleh followers kamu. Gitu ya. Kalau ER kamu tinggi, berarti konten kamu itu baik, bagus, dan pertahankan kualitas kontennya. Tapi jika ER kamu rendah, kita cari referensi konten apa yang bisa menjadi gong sehingga konten kamu diterima gitu. Jadi kita riset dari ulang konten-konten apa yang kiranya bisa menarik ya, atau kita bisa riset dari akun kita sendiri ya, konten kita yang memiliki respon yang paling banyak, yang paling baik yang mana. Nah, nanti kita coba buat lagi konten-konten yang sejenis seperti itu. Oke. Kalau masih bingung ya mau posting apa, coba cari postingan dengan jangkauan tertinggi, yaitu punya kita tadi ya, dan ER tertinggi ya. Mungkin itu adalah postingan yang memang paling diminati oleh followers, dan akhirnya kita ya bisa sering-sering memposting konten-konten yang serupa. Jangan sama gitu ya, tapi mirip-mirip lah seperti itu jenisnya gitu ya, sama gitu niche-nya. Oke, mungkin itu aja bahasan kita malam ini. Yuk kita coba analisis lagi mulai sekarang konten-konten kita seperti apa gitu ya. Dan selanjutnya kita nanti akan follow up setelah kita analisis, akan kita follow up, kita optimasi bareng-bareng melalui love dan save ya. Nanti bahasannya kita akan bahas di grup ya. Oke, mungkin itu aja bahasan dari saya. Silakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi keluarnya
Insya Allah selesai sampai di sini ya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan bisa bikin jualan kamu lebih teroptimasi lagi, khususnya di Instagram. Oke. Nanti kita akan follow up di kelas yang lain, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen, juga tekan tombol loncengnya supaya saya lebih bersemangat lagi buat sharing seperti ini. Oke. Jazakumullah khair kasir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.